Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, yang sudah ditahqiq dan ditashih dan ditambah oleh Syekh Sulaiman Al-A'raj. Jadi pembahasan kita pada kesempatan ini adalah babud dalalah alal khairi. Jadi bab sebuah pembahasan adalah ala khairi, menunjukkan kepada kebaikan-kebaikan. Jadi ini hadis-hadis ini nanti kita akan mengungkapkan 3 hadis. Ini hadis ini Rasulullah ingin memperkenalkan inilah kebaikan. Wa du'a ila huda, dan mengajak orang untuk mendapat petunjuk. Au dhalalah, atau mengajak orang kepada berbuat kejahatan. Ya, ini 3 hadis ini ceritanya masalah 3 hal tadi. Dalalah ala khairin, wa du'a ila huda, wa du'a ila dhalalah. Sebelumnya kita masuk ke dalam pembahasan hadis. Ini ada beberapa ayat suci Al-Quran sebagai pengantar. Jadi kalau istilahnya landasan teoritis ya. Jadi teori Al-Quran dimasukkan kemari untuk sebagai pembendaharaan terhadap 3 hadis ini. Ayat yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Terus sampai habis, wajadilhum billati hiya ahsan. Ini landasan hukum. Kita itu hendaklah mengajak orang lain kepada kebaikan. Kebaikan apa saja? Pada pertemuan yang lalu kita sudah menceritakan kebaikan itu banyak sekali, kata Rasulullah. Dan ajaklah manusia untuk kebaikan itu. Tapi dengan cara, kata Rasulullah, dengan beberapa cara-cara. Yang pertama dengan hikmah. Artinya setelah kita mengajak dia, itu menjadi hikmah bagi dia. Atau mau'izah. Mau'izah itu pelajaran. Wal mau'izatil hasanah. Pelajaran-pelajaran yang baik. Jadi bukan kita mengajak seseorang itu tapakat dakwah. Jadi tapakat dakwah. Jadi hendak perlu kita mendakwah. Kalau dia tidak mau salat, ya sudah. Kita mengajak kepada kebaikan, tak mau dengar, ya sudah. Yang jelas dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kemudian ayat yang kedua, surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Jadilah kalian satu kelompok. Jadi satu kelompok umat yang mengajak kepada kebaikan. Ini 2 ayat sebagai landasan saja. Sekarang kita masuk ke dalam hadisnya. Jadi hadisnya ini ada 3. Hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadis ini dari Abi Hurairah. Man da'a ila hudan. Barang siapa mengajak orang lain kepada petunjuk. Ya, jadi petunjuk itu kan ada 3. Ada petunjuk dalalah, ada petunjuk bayani, ada petunjuk taufiqi. Jadi kita ini masih dalam ranah petunjuk dalalah.
Jadi kita enggak ada urusan dengan petunjuk bayani, enggak ada urusan dengan petunjuk taufiqi. Ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi petunjuk dalalah kita cuma mengarahkan saja. Nyo menurut lun, nyo wudu ji salah. Nyo menurut lun bacaan ji salah, itu dalalah. Apakah kita dengar, nak mau dengar ya terserah. Yang jelas sepulan ini ingin menunjukkan kita kepada kebaikan. Ya, petunjuk dalalah. Maka hadis yang pertama, man da'a ila hudan. Barang siapa mengajak orang lain kepada kebaikan. Jadi kalau kita susah ngajak orang lain, anak sendiri saja ajak. Anak orang muda ada bekat. Ya. Istri kita saja kita ajak. Atau suami aja kita ajak. Karena menyudah pakat orang lain agak tutah macul. Tapi kalau mengajak anak istri kan tak begitu susah. Atau mengajak suami atau saudara kita. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, kana lahu minal ajri, dia akan dapat pahala mithlu ujuri man tabi'ahu, seperti pahala orang yang mendengar petunjuk tadi. Contoh, si A mengajak si B salat. Si B salat, maka si A juga dapat pahala seperti yang dilakukan oleh si B. Ya, kan cukup banyak beliau pahala. Pahala salat berapa? Kalau salat di rumah satu pahalanya, satu derajat. Kalau salat di masjid, ada dua hadis yang berbeda. Nah yang pegah 25 derajat, khamsah wa ishri. Hadis satu lagi sab'ah wa ishri. 27 derajat, 25 derajat. Maka ketika si B salat, atas petunjuk kita, kita ajak dia salat. Dia salat, kita dapat pahala seperti yang dia dapat. Ya, kita pahala doa kamu demai. Kita ajak sembahyang tubuh berjemaah, kamu demai kita. Rupanya dapat kat si Fulan dia dapat 27, kita dapat lagi 27 lagi. Gara-gara mengajak si B tadi untuk beribadah. Maka Rasulullah mengatakan la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Jadi tidak mengurangi sedikit pun kebaikan atau pahala yang dilakukan oleh si B. Tapi kebalikannya. Wa man da'a ila dhalalah. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan atau memberikan fatwa yang tidak benar, maka hati-hati. Menyuitanya yang ligop suatu masalah, menyuhan ada depu, dah pegah ada depu. Belum masalah-masalah faraid atau masalah-masalah yang sangat riskan sekali. Menyuhan ada depu, dah pegah haju. Atau masalah akidah. Kalau kita tidak tahu, maka kita diam saja. Tak pegah dah, lun hana ilme lo. Nyan. Hana perle-male. Kenapa? Karena daripada berdosa, bagaimana dosanya? Wa man da'a ila dhalala. Ini waw ataf. Maknanya hukum setelah waw dan sebelum waw itu sama hukumnya. Jadi masih cerita tentang yang memberikan petunjuk atau memberikan kesesatan kepada orang lain. Wa man da'a ila dhalala. Barang siapa mengajak orang lain berbuat kesesatan atau memberikan fatwa kepada orang lain fatwa yang salah, atau mengatakan kepada orang lain pendapat yang salah, karena alaihi minal ithmi, orang itu dapat dosa. Yang juga fatwa dosa. Bagaimana dosanya? Mithlu athama man tabi'ahu, seperti dosa orang yang mengikuti fatwa kita. Jadi ada pegah ada fatwa nyo hana buku lagi nyo, hana buku. Tipulan sudah bebas ya, hana buku. Si fulan yang B berdosa, kita juga berdosa. Setiap B melakukan kejahatan terus melakukan kepada kita. Dapur nogok cara but yang salah. Dapur nogok cara wudhu yang salah. Dapur nogok cara salat yang salah. Ketika si fulan salat, dia dapat dosa. Atau ketika dia berbuat sesuatu, dia dapat dosa karena dapat fatwa dari kita. Getanyo mentemui dosa. Kenapa? Fatwa kita sudah dijalankan oleh orang ini. Pada suatu hari di dalam diskusi,
Ada seorang alim ulama, dia berfatwa macam-macam. Dia bilang begini, bilang begitu, sehingga pengikutnya ramai sekali. Kemudian setelah itu, alim ulama ini bertaubat dia. Bertaubat. Itu pun berapa? Yang belum pernah salah belum taubat ya Allah. Anak lu ulang ni. Waktu itu malaikat senangnya luar biasa. Kenapa? Karena pemuda ini yang sudah menyesatkan orang lain tadi, dia sudah bertaubat. Maka malaikat yakin kalau pemuda ini akan dimasukkan ke dalam surga. Waktu masuk dalam surga, Allah mengatakan, oh tidak boleh dia masuk ke surga. Malaikat mengatakan, ya Allah dia sudah bertaubat. Apapun yang sudah dilakukan kan sudah engkau maafkan kalau taubat. Betul kata Allah. Bagaimana dengan orang yang sudah disesatkan oleh dia? Sudah ribuan orang sudah sesat gara-gara dia. Jadi bagaimana ya Allah? Allah mengatakan, ambil dia, kumpulkan bersama orang-orang sesat itu dalam neraka. Ya, maka hati-hati. Belum katanya, atau anu katanya, ya apa hukumnya ya? Tak pakai hati, oh apa pun, halu ni, pada hari mbak. Nyala mulai anu, terekam di kepala anak kalau ini halal, terus sampai dia dewasa. Ayah lom pegahnya halu, ayah lom pegah halu. Nyana murid, dia pegah pak murid, ya lom pegahnya halu. Akhirnya pengikutnya sudah ramai sekali. Ketika kita di dunia saja sudah dapat dosa, apalagi ketika kita masuk meninggal dunia, di alam barzah. Padahal kan betul boleh, tapi gara-gara memberikan fatwa yang tidak benar, ketika mereka melakukan fatwa kita itu langsung dosanya juga masuk ke kita. Maka ini namanya dosa jariah namanya. Kalau yang sabuh pahala jariah, sedekah jariah, tamu sedekah bacut, atau kita wakaf bacut, mejau atau wakaf ni, atau ijanya atau wakaf. Selama masih digunakan, maka pahala terus mengalir kita ke dalam kubur, terus mengalir. Kecuali hanya pakai ini. Ini namanya sedekah jariah. Tapi kalau dosa jariah, getanya tak pegang fatwa yang kengkon, diamalkan oleh orang lain, atau tak purno yang kengkon, diamalkan oleh orang lain, sampai mati kita akan dapat dosa itu. Kecuali kita minta maaf. Yang pertama bertobat kepada Allah. Yang kedua kita klarifikasi kembali kepada masyarakat. Apakah masyarakat? Yang lu pegah barotah hana betul. Yang lu pegah barotah hana betul. Bukan karena bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan pendapat ulama-ulama. Yang perlu ada pegang. Kalau nak apa? Orang lain sesat semuanya. Maka hati-hati. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maka ini sebagai dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Telingamu, matamu, hatimu. Ini mewakili anggota tubuh yang lain. Maka kalau seorang mencuri, itu bukan salah tangan, bukan salah jaro. Salah hati yang you jaro untuk mencuri. Jadi kalau kita merujuk ke dalam kajian tasawuf, bukan tangan, walaupun tangan yang dipotong. Ya, walaupun tangan untuk memberikan efek jerah kepada hati. Tapi menyo hati hana jerah, tinggal ibu bulam, itu menculam. Kau halam jaro, tinggal itu menculam, kau halam kaki. Potong tangan, potong kaki, ala khilafin. Kalau tangan kanan berarti kaki kiri. Oh, tinggal itu menculam, tangan kiri. Besok itu menculam, kaki kanan. Oh, itu menculam, yufa minal ardi. Dibunuh saja dia. Maka kalau sudah 5 kali dibunuh. Dan itu pun ada kategori-kategorinya. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Wa la yanqusu dzalika min athamihim syai'an. Dosanya tidak dikurangi, sedikit pun tidak kurang dosanya. Makanya tak perlu nogok temecu, itu mecu je. Nyanyi mendemai dasya gede-gede yang you mudah. Maka kalau kita punya anak, kita mengajarkan yang tidak-tidak. Anak itu mengamalkan, padahal kita cuma duduk-duduk saja di rumah. Gede-gede yang mendemai dasya. Kita meninggal dunia, gede-gede sedang di alam barzah, nyantuk dosa terus masuk dosa. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk hadis yang kedua. Ini hadis ini perkataan Rasulullah ketika berada di Madinah. Ketika terjadi perang Khaybar. Itu pada 7 Hijriah. Pasukan Rasulullah ada 1.600. Pasukan Khaybar
Perang Khaybar adalah perang untuk memerangi Yahudi yang di Khaybar. Pertanyaannya, Yahudi waktu itu kan tidak menyerang Rasulullah. Di dalam Al-Quran itu ada konsep perang, jangan memerangi dulu sebelum diperangi. Ya. Ada apa sebenarnya dengan Khaybar itu? Rupanya Khaybar itu adalah pusat strateginya Yahudi dalam mengatur peperangan. Itu di Khaybar. Jadi makanya kenapa Rasulullah ke kalian? Bukan le awak-awak Madinahnya kereh-kereh hulai. Rupanya yang aturnya di Khaybar. Kenapa ada apa dengan Abu Sufyan? Ada apa dengan perjanjian Hudaibiyah? Rupanya di Khaybar diatur. Strategi perang semua di Khaybar. Maka di Khaybar itu orang-orang intelek semua. Dia tidak berperang. Tapi yang mengatur perperangan adalah mereka. Inilah alasan Rasulullah untuk memerangi mereka di Khaybar. Tetapi strategi Rasulullah itu pelan-pelan, Mbak. Jangan baca-baca. Hana heboh. Katanya sebelum perang kah heboh. Mau perang. Gede-gede perangi lagi. Rasulullah tidak diam-diam saja. Jumlah pasukannya 1.600. Nah inilah hadisnya sekarang. Hadis ini dari Abi Abbas. Dari Abi Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar. Jadi ketika akan bertempur ke perang Khaybar, Rasulullah SAW mengumpulkan sahabatnya. Memang ada sebagian masih di rumah. Mengumpulkan sahabatnya dan Rasulullah berkata. Apa kata Rasulullah? Jadi biasanya setiap perang itu kan ada bawa bendera. Jadi bendera ini menandakan kalau pasukan lawan itu atau siapa saja dia masih eksis ya. Tapi kalau seandainya tidak ada bendera lagi, maka mereka sudah kalah. Maka Rasulullah mengatakan, la u'tiyanna rayah gadan. Saya akan memberikan ini bendera ini besok, kata Rasulullah, rajulan, kepada seorang laki-laki. Tapi tidak disebutkan namanya oleh Rasulullah. Yaftahullahu ala yadayhi. Itu dengan tangan laki-laki itu Khaybar bisa kita kalahkan besok, kata Rasulullah. Besok kita kalahkan dia. Tapi dengan bendera harus dipegang oleh laki-laki itu. Ya. Sahabat bertanya-tanya, siapa laki-laki itu? Ya. Tapi Rasulullah enggak memberitahukan dulu. Rasulullah cuma menggambarkan sifat laki-laki itu, yuhibbullah. Dia mencintai Allah. Jadi maksud mencintai Allah, dia melakukan perintah Allah. Kemudian dia meninggalkan larangan Allah. Mencintai Allah, melakukan perintah Allah sejauh kemampuan dia. Mampu duno, meninggalkan dia, tinggalkan dia. Anak proteh. Wa rasulahu, dan dia juga cinta kepada Rasulnya. Ya, sahabat bertanya-tanya, siapa pemuda ini? Kami kan mencintainya juga semua, Mbak. Kenapa menunjukkan satu laki-laki ini? Memang harus dipilih oleh Rasulullah. Wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu. Jadi bukan dia saja yang mencintai Allah, tapi Allah mencintai dia. Ya, Allah mencintai dia dan Rasul juga mencintai dia. Jadi makanya kalau konsep ridha itu artinya menikmati ibadah. Kalau bahasa lain kan ridha itu karidha gitu ya, Mbak, ridha. Bagaimana cara mendapatkan ridha daripada Allah? Bagaimana cara katanya wujud lagi sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Bagaimana caranya? Jadi caranya ridha dulu dengan keputusan Allah, baru Allah ridha dengan katanya. Bagaimana ridha dengan keputusan Allah? Bejuk sakit, lo ridha ya Allah sakit. Bukan karenanya dron yang juk sakit. Ketika Allah kejuk rezeki wana katanya, lo ridha ya Allah, ridha lo ya Allah. Ketika kejuk anak katanya, lo ridha ya Allah. Keridhaan kita itu membuat Allah juga ridha kepada katanya. Kecintaan kita kepada Allah membuat Allah juga cinta kepada katanya. Kecintaan kita kepada Rasulullah membuat Rasulullah juga cinta kepada kita. Pertanyaannya, apakah setiap kita bersalawat Rasulullah gedepu Rasulullah? Kita dulu sallallahu ala Muhammad atau sallallahu ala Sayyidina Muhammad Abi Thumaya. Pernah kedengar Rasulullah? Rasulullah dalam sebuah hadisnya, hadis ini hadis sahih. Rasulullah mengatakan, inna lillahi malaika. Jadi Allah itu punya malaikat khusus. Jadi malaikat ini dia berjalan-jalan di bumi, dia mencari orang-orang yang bersalawat. Setelah dia mendengar mereka bersalawat,
mereka akan menyampaikan salawat ini kepadaku, kata Rasulullah. Ya Muhammad, tipulan bertalawa ke raun. Ya Muhammad, awak kampungnya bertalawa ke raun. Direkam semua. Di cara rekam kan banyak sekali manusia. Rasulullah SAW nggak perlu kita ragu. Ketika turun ayat suci Al-Quran pertama sekali, yang turun adalah surah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Padahal Iqra itu juz 30, juz lepdo. Dan yang turun itu pun cuma 5 ayat saja. 5 ayat saja. Tetapi direkam di kepala Rasulullah. Besok turun ayat lain. Ya Muhammad, nyo ayat lain hanatkan sambungan ada barra apa? Jadi pecik nyo surah lain lah, surah Al-Qalam. Oh jici. Turun semua surah Al-Qalam. Setelah berapa hari kemudian, ya Muhammad, nyo sambungan surah Iqra apa yang barra apa? Nyo ayat 6 jino. Oh ji ayat 6. Jino ju surah Al-Baqarah apa? Surah Al-Baqarah. Seakan-akan di kepala Rasulullah karena kotak-kotak menubah. Nyo ju sa ju dua ju le, tok ju lepto. Jadi binati muthalawud. Maka kalau kita ingin dikenal oleh Rasulullah, banyaklah bersalawat. Jadi kita yakin dengan hadis ini, yakin dengan hadis ini. Kalau kita tidak yakin, makanya apa mungkin Rasulullah berbohong? Oh mungkin Rasulullah ketemengut. Mau orang kafir, pegah le orang kafir, itu Muhammad itu adalah Al-Amin, bisa dipercaya dia. Nya orang kafir pegah. Sehingga digolong dipanggil dengan Al-Amin. Masa kita nyuhana yakin dengan hadis Rasul. Jadi Rasul mengatakan, ada malaikat yang mendengar salawat, kemudian akan menyampaikan kepada tip-tip dan muthalawud ini. Kemudian setelah itu, wabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yu'tah. Jadi malamnya mereka cemas. Para sahabat nyotho gejo oleh Rasulullah. Siapa yang diberikan bendera oleh Rasulullah? Mereka menganggap mungkin lun ya binan. Walamma asbahan nas, ketika di pagi hari, ghadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum. Semuanya menghadap Rasulullah. Mereka mengharap mungkin di antara mereka ada yang akan diberikan bendera oleh Rasulullah. Waqala, Rasulullah bersabda, "Aina Ali? Mana Ali bin Abi Thalib?" Oh Ali. Ali itu adalah sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sepupu, di dalam Rasulullah mengangkat Ali sebagai anaknya. Ya. Ali sebagai anak angkat Rasulullah dan juga sepupu Rasulullah. Ya, sepupu Rasulullah. Karena Abi Talib, paman Rasulullah itu banyak anak. Abi Talib hartanya kurang, Pak. Gatin, beda pegah gatin lah, kurang. Maka Rasulullah mengatakan kepada keponakannya, kepada pamannya, mari kita mengambil masing-masing anak Abi Talib. Maka yang diambil oleh Rasulullah adalah Ali bin Abi Talib. Diajarkan salat dari ibu gaya pernah temayang. Maka katanya menyuana, katanya bujuk karena yang saleh dari ibu dah pernah temayang. Baik ketika raya dah pernah. Ya, ketika ibu dah pernah juga temayang. Maka Rasulullah bertanya, aina Ali bin Abi Talib? Ya, nyo pasti ke Ali ke jauh hana lain mah. Nyo ke Ali nya. Sahabat menjawab. Ya Rasulullah, huwa yashtaki ainaihu. Dia sakit mata ya Rasulullah. Mungkin hanji kejap perang dia. Karena hana ada tapi sakit mata. Ya, sakit mata. Sahabat sudah senang, ini pasti dialihkan ke orang lain. Ya. Tapi Rasulullah tetap tidak mengalihkan. Apa kata Rasulullah? Fa arsilu ilaihi fa'ti bihi. Coba kirim utusan kepada dia, bawa dia kemari, kata Rasulullah SAW. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Kenal. Sampai ke situ, fa basaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainaihi. Rasulullah meludah matanya. Setelah meludah, pulih. Beda ngeludah gitu. Ludah makin tekit, makin mata. Oh hana dejak kena lumpuh pulih mata lu raja aku puah dah ludah. Makanya ludah itu ada beberapa arahan-arahan syariat. Yang pertama di dalam gelas itu ketika ingin merajah syariah, ruqyah syariah. Jadi kita baca ayat ke situ. Jadi kita usahakan percikan-percikan ludah itu masuk ke dalam gelas itu, satu. Yang kedua, ketika kita sedang salat. Jadi salat sunnah ini. Jadi ceritanya ketika sahabat sedang salat sunnah, salat tahajud kan dua. Waktu 2 rakaat pertama,
Dia tidak khusyuk. Sang nalagi setan ipakarui. Dia menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tidak khusyuk dalam ibadah ya Rasulullah. Sang lagi setan ipakarulu. Maka Rasulullah mengatakan, bacalah, a'udzu bikalimatillahi tammati minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih.